Assalamualaikum, halo semuanya, kenalin nama aku Syifa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Kenapa kamu perlu belajar logika matematika? Supaya kamu dapat berpikir kritis, runtut, dan rasional. Jadi, kedepannya kamu nggak asal deh menduga sesuatu, sehingga bisa mengurangi kesalahan saat kamu mengambil keputusan. Hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pernyataan, kalimat terbuka, dan nilai kebenaran, kemudian ingkaran atau negasi, dan pernyataan majemuk. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang logika matematika, ada yang lebih penting nih, yaitu pernyataan, kalimat terbuka, dan nilai kebenaran. Pernyataan adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang hanya bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak dapat sekaligus benar atau salah. Contohnya, hasil kali 2 dan 4 adalah 8. Benar atau salah? Benar. Nah, karena ini bisa dinyatakan kebenarannya, maka dia disebut pernyataan. Loh, emang ada ya yang bukan pernyataan? Ada. Bukan pernyataan jika tidak dapat ditentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Contohnya, apakah hari ini akan hujan? Nah, ini tidak dapat kita tentukan benar atau salah. Apakah benar akan hujan atau tidak akan hujan. Nah, ini kan tidak dapat ditentukan benar salahnya. Jadi ini bukan pernyataan. Kemudian kalimat terbuka, yaitu kalimat yang memuat variabel. Nah, variabel ini biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Variabel ini dapat diubah menjadi suatu pernyataan, sehingga untuk menentukan benar atau salahnya, kita perlu pengamatan lebih lanjut. Contohnya, 4 tambah X sama dengan 5. Nah, kita belum tahu nih, 4 tambah X apakah benar sama dengan 5? Karena kita belum tahu X-nya berapa. Kalau X-nya 1, ya 4 tambah 1 sama dengan 5 berarti benar. Tapi kalau X-nya diganti dengan 2, ya salah. Gitu. Ini termasuk kalimat terbuka. Kemudian nilai kebenaran. Nilai kebenaran terdiri dari benar dan salah. Benar disimbolkan dengan huruf B besar dan salah disimbolkan dengan S besar. Sekarang ingkaran atau negasi. Lambangnya kayak gini. Seret gitu. Ingkaran atau negasi didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Contoh, di sini ada pernyataan P yang menyatakan saya pergi ke sekolah. Ingkaran dari P itu saya tidak pergi ke sekolah. Jadi tinggal tambahin kata tidak gitu, tinggal sisipin aja tidak gitu. Tabel kebenarannya kayak gini. Kalau P-nya benar, berarti ingkaran dari P-nya salah. Contoh, di sini saya pergi ke sekolah. Kita anggap dia benar ya. Kita anggap dia benar. Berarti ingkarannya adalah saya tidak pergi ke sekolah, ya dia salah. Nah, ingkarannya jadi salah gitu. Dan sebaliknya, kalau P-nya salah nih, ingkaran dari P itu benar gitu. Nah, yang dari tadi kita bahas itu adalah kalimat tunggal. Ada pernyataan, ada kalimat terbuka, ada ingkaran atau negasi. Itu semua adalah kalimat tunggal. Nah, sekarang gimana kalau kalimatnya lebih dari satu? Ada banyak gitu. Nah, namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Kata hubungnya itu apa aja? Yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Jadi kita kalau di sehari-hari itu bilangnya dan. Lambangnya kayak gini. Jika P dan Q pernyataan tunggal, maka konjungsi dari P dan Q dinyatakan dengan P, terus simbol konjungsi Q gitu. Dan ini dibacanya P dan Q.
Contohnya di sini ada pernyataan P yang menyatakan saya puasa. Terus pernyataan Q menyatakan saya sholat. Nah, mereka ini saling berhubungan gitu. Kalau misal cuma puasa aja tapi nggak sholat, ya salah gitu. Terus kalau cuma sholat tapi nggak puasa, ya salah juga gitu. Terus kalau misal nggak puasa dan nggak sholat, itu juga salah. Nah, dia hanya benar kalau saya puasa dan saya sholat. Jadi harus dua-duanya. Jadi kalau dibuat tabel jadi kayak gini. Nah, tabel kebenaran dari konjungsi itu jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P dan Q-nya bernilai benar. Kalau P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka P dan Q-nya salah. Kalau P-nya bernilai salah, Q-nya benar, maka P dan Q-nya nilainya salah. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa lihat bahwa konjungsi selalu bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Selain itu, salah. Contoh lagi, misalnya ada pernyataan P yang menyatakan 5 adalah bilangan prima. Nilainya benar. Kemudian ada pernyataan Q yang menyatakan 5 adalah bilangan ganjil. Nilainya benar juga. Maka P dan Q-nya 5 adalah bilangan prima dan ganjil. Tapi ini benar atau salah? Kita lihat di tabel kebenaran. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya benar. Jadi di sini P dan Q-nya bernilai benar. Selanjutnya disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau gitu. Kalau sehari-hari kita bilangnya atau. Nah, lambangnya kayak huruf V gitu. Misalnya jika P dan Q pernyataan tunggal, maka disjungsi dari P dan Q dinyatakan dengan P simbol disjungsi Q gitu, atau dibacanya P atau Q. Contoh, ada pernyataan P yang menyatakan kita ketemu hari Sabtu. Terus ada pernyataan Q yang menyatakan kita ketemu hari Minggu. Maka disjungsinya P atau Q-nya itu kita ketemu hari Sabtu atau Minggu. Nah, untuk disjungsi ini menarik nih. Kita coba lihat di tabel kebenarannya yang baris kedua. Gini deh, misal aku janji ke kamu kita ketemu hari Sabtu atau Minggu. Nah, ternyata kita hari Sabtunya kita ketemu, tapi hari Minggunya kita nggak ketemu. Nah, janji aku ditepati nggak? Ditepati kan? Berarti disjungsinya bernilai benar. Masih contoh yang tadi, tapi kita hari Sabtunya nggak ketemu, tapi hari Minggunya kita ketemu. Janji aku ditepati nggak? Ya, masih ditepati. Terus kalau misal kita ketemu hari Sabtu, terus kita hari Minggunya juga kita ketemu, janji aku tetap ditepati nggak? Ya, tetap ditepati. Nah, terus kalau hari Sabtunya kita nggak ketemu, terus hari Minggunya juga kita nggak ketemu, nah janji aku ditepati nggak? Nggak ditepati ya. Nah, berarti bernilai salah. Jadi disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Selanjutnya kita bahas implikasi. Lambangnya kayak panah gini. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan jika titik-titik maka titik-titik. Jika P dan Q adalah pernyataan, maka implikasinya jika P maka Q. Ditulisnya kayak gini. Implikasi merupakan pernyataan sebab akibat. Pada implikasi P maka Q, maka P disebut sebab atau alasan dan Q disebut akibat atau kesimpulan. Contoh, pernyataan P menyatakan saya tinggal di Bandung. Terus Q menyatakan saya tinggal di Jawa Barat. Nah, ini tabel kebenarannya kayak gimana nih? Kita lihat ya. Oke, kita coba lihat yang pertama. Saya tinggal di Bandung, kemudian saya tinggal di Jawa Barat.
Jika saya tinggal di Bandung, maka saya tinggal di Jawa Barat. Bener gak? Ya bener gitu. Kalau saya tinggal di Bandung, ya berarti saya tinggal di Jawa Barat. Karena kan Bandung itu wilayah Jawa Barat gitu. Terus yang ini nih, yang ini lewat dulu ya. Yang ini P-nya salah. Berarti saya tidak tinggal di Bandung. Kemudian saya tinggal di Jawa Barat. Jika saya tidak tinggal di Bandung, maka saya tinggal di Jawa Barat. Mungkin nggak? Ya mungkin aja gitu. Bisa aja tinggal di Sukabumi, Cimahi, Bekasi gitu kan. Terus yang ini, saya tidak tinggal di Bandung. Kemudian saya tidak tinggal di Jawa Barat. Jika saya tidak tinggal di Bandung, maka saya tidak tinggal di Jawa Barat. Mungkin nggak? Mungkin juga, ya bisa aja dia tinggalnya di Jogja, Semarang gitu kan, Kebumen. Bisa juga gitu. Terus yang ini, saya tinggal di Bandung, kemudian saya tidak tinggal di Jawa Barat. Jika saya tinggal di Bandung, maka saya tidak tinggal di Jawa Barat. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin ya. Bandung itu udah termasuk wilayah Jawa Barat ya, jadi salah gitu. Implikasi selalu bernilai salah jika sebabnya benar dan akibatnya salah, atau jika P-nya benar dan Q-nya salah gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang bagian-bagian dari implikasi. Itu ada converse, terus ada inverse, dan ada kontraposisi. Tadi implikasi itu misal P maka Q. Nah, converse-nya apa? Gampang aja, tinggal dibalik jadi Q maka P. Kalau inverse gimana? Kalau inverse, masing-masing dari pernyataan ini dikasih ingkaran. Jadi, ingkaran P maka ingkaran Q. Kalau kontraposisi gimana? Kontraposisi itu adalah gabungan dari converse dan inverse. Jadi pernyataan ini dibalik, habis itu dikasih ingkaran. Jadi ingkaran Q maka ingkaran P. Sekarang kita bahas biimplikasi, yaitu implikasi dua arah. Kalau tadi kita bahas jika P maka Q, kemudian Q maka P, ini converse-nya. Nah, biimplikasi itu apa? Biimplikasi itu adalah implikasi dua arah. Jadi jika P maka Q dan jika Q maka P. Ini digabung jadi biimplikasi yang bentuknya kayak gini. Gitu. Biimplikasi ini dibacanya adalah titik-titik jika dan hanya jika titik-titik gitu. Misalnya ada pernyataan Syifa mendapatkan hadiah. Terus Q-nya Syifa menang lomba. Nah, biimplikasinya Syifa mendapatkan hadiah jika dan hanya jika Syifa menang lomba. Artinya, jika Syifa mendapatkan hadiah, maka sudah bisa kita pastikan bahwa Syifa menang lomba. Atau jika Syifa menang lomba, maka sudah kita pastikan bahwa Syifa mendapatkan hadiah. Atau sebaliknya, jika Syifa tidak menang lomba, maka Syifa tidak akan mendapatkan hadiah. Dan jika Syifa tidak mendapatkan hadiah, berarti Syifa tidak menang lomba. Nah, ini tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka biimplikasinya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka biimplikasinya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka biimplikasinya salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka biimplikasinya benar. Jadi, biimplikasi akan bernilai benar jika sebab atau P-nya dan akibatnya atau Q itu bernilai sama. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian paham, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.